Apakah kamu pernah bertanya, kenapa ada orang yang bekerja seumur hidup, bangun sebelum matahari, tidur setelah gelap, tapi hidupnya tidak berubah? Sementara ada orang lain yang terlihat seperti kebetulan saja berada di tempat yang tepat, dan semuanya berjalan. Apa yang sebenarnya menentukan kesuksesan seseorang? Dunia memberikan dua jawaban yang paling populer. Yang pertama bilang, kerja keras. Yang kedua bilang, keberuntungan. Dan kebanyakan orang memilih salah satu, lalu hidup seumur hidupnya mempertahankan pilihan itu. Tapi hari ini saya tidak ingin memberikan jawaban yang nyaman. Saya ingin mengajak kamu masuk lebih dalam, ke tempat yang jarang orang mau pergi. Carl Jung pernah berkata bahwa manusia tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalahnya. Ia hanya tumbuh melampaui masalah itu. Dan saya percaya, pertanyaan soal kesuksesan bukan untuk dijawab. Ia untuk dilampaui. Kita mulai sekarang. Bab 1. Apa itu kesuksesan? Sebelum kita bicara tentang cara mencapai kesuksesan, ada satu pertanyaan yang hampir tidak pernah ditanyakan. Siapa yang mendefinisikan kesuksesan untukmu? Karena kalau kamu tidak pernah mempertanyakan itu, bisa jadi seluruh hidupmu kamu habiskan untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan milikmu. Dunia hari ini punya satu definisi kesuksesan yang paling dominan. Ia berbentuk angka, rekening, jabatan, followers, aset. Bukan karena itu yang paling benar, tapi karena itu yang paling mudah diukur, paling mudah dibandingkan, paling mudah ditunjukkan. Dan manusia secara tidak sadar mengejar sesuatu yang bisa dilihat orang lain jauh lebih keras dari sesuatu yang hanya bisa dirasakan diri sendiri. Jung menyebut ini sebagai persona, topeng yang kita kenakan untuk dunia. Sukses sebagai materi adalah persona yang paling populer hari ini. Semua orang berlomba memakainya, dan perlahan mereka lupa wajah asli mereka di balik topeng itu. Tapi ada definisi lain yang lebih tua, lebih sunyi, dan lebih jujur. Kesuksesan adalah kondisi di mana seseorang hidup selaras antara apa yang ia nilai, apa yang ia lakukan, dan apa yang ia hasilkan. Bukan soal seberapa banyak yang kamu punya, tapi soal seberapa utuh kamu sebagai manusia. Inilah yang saya sebut kekayaan eksistensi. Bab 2. Sistem yang dirancang untuk membuatmu diam. Tapi sebelum kita bicara tentang individu, kita perlu bicara tentang sesuatu yang lebih besar. Ada sebuah kenyataan yang jarang diucapkan dengan jujur. Kemiskinan bukan hanya soal nasib, bukan hanya soal malas atau rajin. Ada kondisi yang para ekonom sebut structural poverty. Ketika struktur ekonomi dan kebijakan publik secara sistematis membatasi kemampuan individu untuk keluar dari kemiskinan, meskipun mereka bekerja keras dan bertindak rasional. Artinya, ada orang yang gagal bukan karena tidak cukup berusaha, tapi karena lantai tempatnya berdiri memang tidak dirancang untuk bergerak ke atas. Saya mengenal seorang pekerja keras, disiplin, konsisten, tidak pernah menyerah, tapi hidupnya stagnan, bertahan, bukan berkembang, bukan karena ia tidak cukup keras bekerja, tapi karena ia bekerja keras di dalam sistem yang ia tahu, tanpa pernah tahu bahwa ada sistem lain yang bisa ia masuki. Dan itu bukan kesalahannya. Itu desain yang bekerja persis seperti yang dimaksudkan. Sistem ini membutuhkan jutaan orang yang rajin bekerja, patuh, tidak banyak bertanya, agar mesin terus berputar. Kelelahan adalah bentuk kepatuhan yang paling murah. Orang yang waktunya habis untuk bertahan hidup tidak punya energi untuk bertanya, kenapa waktu saya habis hanya untuk ini? Bab 3. Lalu di mana posisi keberuntungan dalam semua ini? Sebagian orang memujanya seperti dewa, sebagian lain menolaknya seperti takhayul. Keduanya tidak sepenuhnya benar. Karena keberuntungan bukan tentang takdir yang jatuh dari langit. Keberuntungan adalah pertemuan antara kesempatan dan persiapan. Dan jika kamu tidak siap, kesempatan sebesar apapun akan lewat begitu saja. Tanpa kamu sadari, ia pernah ada. Tapi persiapan bukan hanya soal kesiapan teknis.
ia lebih luas dari itu. Persiapan adalah kapasitas, kemampuan untuk menerima dan mengolah, kapabilitas untuk melangkah, dan yang paling sering dilupakan, keberanian untuk memulai. Tanpa keberanian, semua kapasitas hanya akan duduk diam di dalam diri seseorang yang terlalu takut untuk bergerak. Seneca berkata, keberuntungan datang saat persiapan bertemu peluang. Tapi Sherlock Holmes menambahkan sesuatu yang lebih dalam. Dunia penuh hal-hal yang jelas, tapi tidak pernah diperhatikan siapapun. Peluang itu selalu ada, bahkan di dalam sistem yang tidak adil sekalipun. Yang berbeda adalah siapa yang memperhatikannya. Bab 4. Momentum, kesadaran, dan pemantik yang mengubah segalanya. Setiap orang lahir dengan momentum yang berbeda. Ada yang lahir dengan momentum besar, keluarga yang mendukung, lingkungan yang kaya stimulasi, akses yang sudah terbuka sejak awal. Ada yang lahir dengan momentum kecil, keterbatasan di mana-mana, jalan yang sempit, dan tidak ada yang memberitahu bahwa ada jalan lain. Tapi momentum besar yang tidak disadari, terbuang sia-sia. Dan momentum kecil yang dimaksimalkan dengan penuh kesadaran, bisa bergerak lebih jauh dari yang siapapun bayangkan. Kesadaran adalah multiplier. Ia tidak menambah momentum. Ia melipat gandakan apapun yang sudah ada di dalam dirimu. Dan ada satu kesadaran yang paling mendasar, yang menjadi pemantik dari segalanya, bahwa miskin bukan takdir. Kalimat itu sederhana, tapi bagi seseorang yang tumbuh di lingkungan yang tidak mempertanyakan apa-apa, kalimat itu adalah bom yang meledak perlahan di dalam kepala. Karena begitu kamu sadar bahwa kondisimu bukan takdir, kamu mulai melihat bahwa ia adalah desain. Dan desain yang dibuat manusia pasti punya celah. Bab 5. Jangan romantisasi, jangan pasrah, jangan hilang kendali. Tapi di sini saya perlu berhenti sejenak. Karena ada dua jebakan besar yang menunggu seseorang yang baru saja sadar tentang ketidakadilan sistem. Jebakan pertama, romantisasi. Merayakan kemiskinan sebagai kebajikan. Membungkus keterbatasan dengan kata-kata indah tentang kesederhanaan. Berkata, yang penting bahagia. Sambil diam-diam menyerah pada sistem yang memang ingin kamu diam. Romantisasi adalah opium. Ia terasa nyaman. Tapi ia adalah bentuk kekalahan yang paling elegan. Jebakan kedua, kepasrahan yang menyamar sebagai keikhlasan. Ada perbedaan besar antara ikhlas dan pasrah. Ikhlas adalah menerima apa yang tidak bisa diubah, sambil tetap bergerak. Pasrah adalah berhenti bergerak, lalu menyebutnya takdir. Dan jebakan ketiga yang paling berbahaya, hilang kendali atas pikiran sendiri. Ketika kamu tidak lagi bertanya, ketika kamu hanya mengikuti, ketika hidupmu dijalankan oleh jadwal, algoritma, dan opini orang lain, kamu bukan lagi subjek dari hidupmu sendiri. Kamu adalah objek dari sistem orang lain. Bab 6. Babak baru kontrol. Dan sekarang kita perlu bicara tentang sesuatu yang lebih besar, yang sedang bergerak diam-diam menuju kita semua. Kita hidup di ambang era baru. Era di mana kontrol tidak lagi membutuhkan penjara. Era di mana kepatuhan tidak lagi dipaksa dengan senjata, tapi didesain melalui sistem yang kamu gunakan setiap hari. Mata uang digital yang dikontrol bank sentral bukan hanya alat pembayaran, ia adalah infrastruktur kendali perilaku. Bayangkan uang yang bisa diprogram, yang bisa dibatasi penggunaannya, yang bisa dibekukan bukan karena kamu melakukan kejahatan, tapi karena kamu tidak patuh. Dan AI mempercepat semua ini. Bukan hanya di ekonomi, tapi di cara manusia berpikir itu sendiri. Ketika algoritma menentukan apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca, apa yang kamu percaya, siapa yang sebenarnya sedang berpikir. Sebelum era kontrol penuh ini benar-benar masuk, ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Bangun kedaulatan pikiranmu sendiri. Karena itu adalah satu-satunya aset yang belum bisa sepenuhnya dikontrol oleh sistem manapun. Bab 7. Akalin sistem,
Naik posisi, bukan keluar total. Sekarang mari kita bicara strategi. Keluar total dari sistem kapitalisme dalam kondisi dunia hari ini adalah romantisme yang berbahaya. Tapi naik posisi di dalam sistem sambil memahami cara kerjanya lebih dalam dari siapapun, itu bukan kompromi. Itu akal. Seperti seseorang yang tahu permainan sedang berlangsung tidak adil, ia tidak bakar papannya. Ia pelajari aturannya lebih dalam, temukan celahnya, lalu bergerak dengan sadar dan terencana. Sistem yang dibuat manusia pasti punya celah. Selalu ada. Yang berbeda adalah siapa yang cukup sadar untuk melihatnya dan siapa yang cukup berani untuk masuk melaluinya. Yang kuat bukan yang berkuasa. Yang kuat adalah yang memiliki banyak akses. Akses ke pengetahuan lintas zaman. Akses ke cara berpikir yang tidak dibatasi satu dogma. Akses ke perspektif yang melampaui satu lingkungan, satu sistem, satu era. Pemikir hari ini berdiri di atas seluruh peradaban yang pernah ada. Gunakan itu. Tapi akses tanpa kemampuan mengkurasi, itu kebisingan. Di tengah banjir informasi ini, kekuatan paling langka adalah kemampuan untuk memilih apa yang perlu diabaikan. Dan kebebasan sejati bukan kebebasan dari sistem. Kebebasan sejati adalah kebebasan dari definisi sistem tentang siapa dirimu. Bab 8. Individuasi di tengah mesin. Jung memiliki satu konsep yang ia sebut individuasi. Proses seseorang menjadi dirinya yang paling utuh, bukan menjadi sempurna, bukan menjadi seperti yang sistem inginkan, tapi menjadi sepenuhnya dirimu sendiri, dengan segala kapasitas, luka, kesadaran, dan keberanianmu. Itulah kesuksesan yang paling fundamental. Dan itu adalah ancaman terbesar bagi sistem yang ingin kamu jadi zombie produktif. Karena manusia yang utuh tidak mudah dikendalikan. Manusia yang sadar tidak mudah dipasrahkan. Manusia yang memiliki arah dari dalam tidak butuh validasi dari luar untuk bergerak. Maka jawaban atas pertanyaan di awal tadi, apakah sukses itu kerja keras atau keberuntungan? Jawabannya adalah sebuah perjalanan yang lebih panjang dari itu. Kesadaran, persiapan, akses, akal, kebebasan, eksistensi. Dan semua itu dimulai dari satu keberanian sederhana untuk melihat lebih dalam dari apa yang diajarkan sistem kepadamu. Bab 9. Pelajaran yang dibawa pulang. Saya ingin menutup dengan sebuah gambaran. Ada dua orang melihat dinding yang sama. Yang pertama melihat batas. Yang kedua melihat struktur yang punya celah dan mulai mencarinya. Dindingnya sama. Yang berbeda adalah cara mereka memandangnya. Kamu mungkin lahir dengan momentum kecil. Lingkunganmu mungkin tidak mendukungmu. Sistemnya memang tidak dirancang untuk mengangkatmu. Semua itu nyata. Semua itu valid. Dan kamu berhak marah atas ketidakadilan itu. Tapi kemarahan yang tidak diarahkan hanya akan membakar dirimu sendiri. Arahkan. Jadikan bahan bakar untuk memahami lebih dalam. Untuk bergerak lebih cerdas. Untuk naik. Bukan karena sistem mengizinkan, tapi karena kamu menemukan celah yang tidak mereka jaga. Dan ketika kamu naik, ingat satu hal. Jangan tutup pintu di belakangmu. Karena sukses sejati bukan hanya tentang individu yang berhasil keluar dari kegelapan, tapi tentang individu yang keluar, lalu menyalakan cahaya agar orang lain bisa melihat jalannya. Dunia memang penuh hal-hal yang jelas, tapi tidak pernah diperhatikan siapapun. Jadilah orang yang memperhatikan, jadilah orang yang bergerak, jadilah orang yang tidak lupa dari mana ia berasal. Sampai jumpa di video berikutnya.